Epidemiolog Universitas Indonesia Triyuni Miko Wahyono menilai metode pemeriksaan screening virus corona real-time polymerase chain reaction atau PCR merupakan metode screening paling akurat untuk seluruh moda transportasi. Untuk itu, dia meminta pemerintah memberi subsidi tes PCR yang tarifnya mendekati tarif tes cepat antigen. Epidemiolog Universitas Indonesia Triyunis Miko Wahyono mengatakan, kebijakan pemerintah terkait berubahnya syarat perjalanan untuk berpergian menggunakan pesawat di kawasan Jawa Bali hanya menggunakan antigen merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam upaya menurunkan kasus COVID-19. Dalam upaya menurunkan kasus seperti diungkapkannya pada Selasa 2 November, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengendalian perjalanan udara, tetapi pada semua moda transportasi yang harus memiliki syarat yang sama untuk melakukan tes COVID-19. Untuk itu, aturan satu pintu harus diberlakukan. Apabila transportasi udara memberlakukan tes antigen cukup menjadi syarat perjalanan, maka hal tersebut juga harus diberlakukan pada semua jenis moda transportasi, termasuk laut dan darat. Selain itu, menurutnya masalah utama dalam tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan adalah masa berlaku tes baik RT-PCR ataupun antigen yang memiliki rentang waktu berbeda. Adapun untuk RT-PCR, surat keterangan diperbolehkan sebagai syarat dengan maksimal 3 kali 24 jam. Sementara untuk antigen, masa berlaku surat keterangan berlaku 1 kali 24 jam sebelum perjalanan. Kebijakan ini dianggap tidak memiliki tolak ukur sehingga ia mengatakan seharusnya masa berlaku tes memiliki rentang waktu yang sama, yakni hanya 1 hari sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi kebijaksanaan pemerintah itu pertama tidak konsisten, harusnya tes PCR ataupun tes antigen itu masa berlakunya sama 1 hari sebelum berangkat begitu. Bukan karena di PCR itu 3 hari sebelum berangkat. Itu salah betul yang membuat kebijakan. Lebih lanjut, Tri juga mengatakan perubahan kebijakan syarat perjalanan dari RT-PCR menjadi antigen tidak mempengaruhi secara signifikan kenaikan kasus. Terlebih kemungkinan memicu gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Sebab tingkat kesalahan akurasi tes dari antigen juga cukup rendah, yakni hanya sebesar 5%. Apalagi jika pemerintah menerapkan kebijakan wajib menggunakan 2 masker sebagai salah satu syarat dalam melakukan perjalanan. Selain itu, penerapan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat juga dapat mengurangi risiko tinggi penularan yang terjadi akibat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan.